이 메이킹이 영화였어? 근데 여배우는 언제 오는 건데? 기다려. 금방 올 거야. 선배님. Film dibuka dengan suasana gelap di dalam sebuah bioskop. Seorang wanita yang ketiduran kaget karena suasana sudah sepi. Wanita yang diketahui bernama Mi Jung ini tiba-tiba merasa penasaran. Ia menghidupkan flash HP-nya dan menyorot semua bagian bioskop. Lalu sekilas terlihat sesosok bayangan wanita. Mi Jung makin penasaran dan mencoba menghampirinya. Saat akan difoto, tiba-tiba... Ya, penampakan barusan membuat Mi Jung ketakutan. Saat akan pergi, seluruh lampu basement mati dan perlahan sesosok wanita muncul kembali. Seketika, Mi Jung terbangun dari mimpinya. Kejadian menyeramkan barusan ternyata hanya sebuah mimpi. Mi Jung lalu langsung menulis semua yang terjadi di mimpinya. Diketahui Mi Jung sedang mengerjakan proyek naskah film horor. Sebagai sutradara baru, ia kini sedang diburu waktu agar filmnya segera tayang. Keesokannya Mi Jung bertemu dengan rekan kerjanya. Ia kembali didesak agar segera menemukan bahan konten film horor. Mi Jung kemudian meminta kelonggaran waktu selama setengah bulan. Setelah sama-sama sepakat, Mi Jung pun pergi dari sana. Mi Jung kemudian menemui adik kelasnya bernama Junsu. Dari Junsu inilah ia mendapat sebuah cerita urban tentang sebuah film horor yang mampu membuat penontonnya meninggal karena serangan jantung saking menyeramkannya. Bahkan rumornya film itu direkam sendiri oleh sang hantu. Keesokannya berangkatlah Mi Jung ini ke Departemen Film Universitas Daejeon. Karena dulu si penyebar cerita juga mendatangi departemen ini untuk mengkonfirmasi filmnya. Sesampainya di sana, Mi Jung bertemu dengan profesor departemen tersebut. Ia mulai menanyakan tentang kebenaran film yang direkam oleh hantu. Karena informasi yang didapat Mi Jung tak jelas kapan tahun pembuatannya, apa judul filmnya, dan siapa sutradaranya, sang profesor juga tak bisa membantunya. Lagi pula, ini adalah kali pertama sang profesor mendengar cerita tersebut. Mi Jung semakin frustasi. Ia kemudian pergi melepas stres ke sebuah tempat makan. Tak sengaja, ia melihat 3 sekawan yang juga pusing dengan tugas kuliah mereka. Diketahui 3 sekawan ini adalah mahasiswa Universitas Daejeon. Dari mereka bertiga inilah Mi Jung mendapat cerita lengkap dari film yang dicari-carinya, di mana ternyata seluruh tim pembuat film itu dibunuh oleh hantu. Judul filmnya adalah Perang Kegelapan. Mi Jung pun fix menjadikan film Perang Kegelapan sebagai bahan konten filmnya. 거기서 그 승미라는 여배우가 영화 찍다가 사고로 이제 불타 죽어서. Di rumah, saat sedang sibuk menata foto, Mi Jung mendengar suara air dari toiletnya. Suara itu mengingatkannya pada kejadian yang pernah dilakukannya dulu. Keesokannya, Mi Jung menemui seniornya untuk mencarikan data film Perang Kegelapan. Sayangnya, data filmnya tidak bisa sembarangan dibuka. Seniornya harus bertanya dulu pada si produser. Saat sedang menelpon itulah, Mi Jung secepat kilat mengutak-atik data film tersebut dan memindahkannya ke HP-nya. Sesampainya di rumah, Mi Jung membuka file tersebut yang ternyata hanya berupa video cuplikan. Karena membutuhkan file film yang lengkap, Mi Jung kemudian menghubungi nomor yang tercantum di dalam file film tersebut. Namun sudah tidak aktif. Lalu Mi Jung beralih ke email dan mengirimkan sebuah pesan. Hingga larut, tak kunjung juga ada balasan dari email Mi Jung. Mi Jung pun sudah pasrah dan tidak berharap. Esoknya, saat sedang ngopi ditemani Junsu, tiba-tiba nomor tak dikenal menelpon Mi Jung. Ternyata panggilan itu dari Jaehyun, sutradara film Perang Kegelapan yang meminta Mi Jung menghapus kembali pesan emailnya. Mi Jung lalu meminta agar mereka bertemu jika Jaehyun tetap ingin pesan itu dihapus. Bertemulah Mi Jung dengan Jaehyun. Nampak kondisi Jaehyun yang memprihatinkan dan sedikit menyeramkan. Mi Jung segera menghapus pesan emailnya sesuai perjanjian. Mi Jung lalu ingin mengetahui lebih dalam mengenai pembuatan film itu dan kebenaran rumor yang beredar. Jaehyun kemudian justru marah dan menyuruhnya melupakan film tersebut. Ia juga memperingatkan jangan sampai Mi Jung menangis di masa depan menyesali perbuatannya yang sekarang.
Mijung tentu semakin penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. 준비해 있어? 제 얘기 듣고 있으세요? 암전에 대해서 그만 잊고. Ia diam-diam mengikuti Jaehyun dan melihatnya keluar dari sebuah gedung tua. Mijung masuk ke dalam dan menelusuri tiap ruangannya. Ia terkejut melihat benda-benda aneh untuk pemujaan. Di sana juga terdapat gambar-gambar hantu wanita. Mijung memotret semuanya. Kemudian ia penasaran dengan sebuah lemari dan mencoba mencari tahu apa isi di dalamnya. Ternyata ditemukanlah file rekaman film Perang Kegelapan yang asli. Lalu tak lama Jaehyun kembali. Beruntung Mijung sempat bersembunyi. Saat itulah ia melihat tingkah aneh Jaehyun yang seperti orang kerasukan. Jaehyun juga sempat menyebut-nyebut nama Sunmi. 대체 나한테 뭘 원하는 건데? Ketika ada celah kesempatan, Mijung pun keluar dari gedung itu. Tapi Jaehyun segera menangkapnya. Jaehyun pun membanting-banting file rekaman film tersebut, hingga akhirnya terjadilah perebutan dan perkelahian antara mereka. Beruntung, Mijung berhasil melarikan diri. 죽음보다 끔찍한 게 뭔 줄 알아? 살아있는 게 공포인 거. 세상에서 제일 무서운 공포 영화란 거. Di rumah, Mijung meminta bantuan Junsu karena file filmnya ternyata rusak. Saking lelah dan frustasinya, Mijung pun jatuh pingsan. Mijung lalu bermimpi Junsu berubah menjadi Jaehyun dan langsung mencekiknya. Mijung kemudian terbangun. Beruntung, file film yang rusak sudah berhasil diperbaiki oleh Junsu. Mereka pun mulai menonton. Awal video itu memperlihatkan proses casting untuk tokoh film. Waktu itu, Jaehyun ditanya mengapa mau membuat film horor. Ternyata Jaehyun memiliki pengalaman yang hampir mirip dengan Mijung. Dulu ketika masih menjalani kehidupan yang buruk hingga harus masuk rumah sakit, menonton film horor yang menyeramkan membuat Jaehyun maupun Mijung melupakan rasa sakitnya. Film hororlah yang merubah kehidupan Jaehyun dan Mijung. Saat Mijung sedang menulis naskah, tiba-tiba lampu rumahnya kedip-kedip dan langsung mati. Mijung saat itu positive thinking bahwa terjadi pemadaman listrik. Namun, Mijung mulai takut saat pintu toiletnya terbuka sendiri. Ketika dicek, Mijung menemukan sebuah pisau sudah berlumuran darah. Dan sesuatu tiba-tiba mengagetkannya. Saat melihat ke arah pisau tadi, pisau tersebut ternyata sudah hilang. Mijung pun bergegas pergi dari rumahnya. Namun ternyata ia sudah terkunci. Diiringi suara-suara aneh, sesosok hantu wanita mulai berjalan menghampiri Mijung. Namun hantu itu seketika hilang saat Mijung memotretnya. Mijung kemudian menemui Junsu. Mereka membicarakan pertemuan mereka yang sudah menginjak 10 tahun. Lalu Junsu mengatakan ia telah membaca naskah film yang dibuat Mijung. Mijung pun bertanya bagaimana pendapat Junsu. Menurut Junsu, naskah tersebut sudah menarik. Namun alurnya sangat mirip dengan film Perang Kegelapan milik Jaehyun. Junsu kemudian penasaran akan seperti apa endingnya nanti. Mijung pun menjelaskan bahwa endingnya tidak bahagia. Scene beralih ke masa pembuatan film Perang Kegelapan. Kala itu, Jaehyun dan kawan-kawan sedang mengunjungi bioskop tua yang sudah tak berpenghuni. Di bioskop inilah pembuatan film mereka. Saat sedang melihat-lihat ruangannya, tiba-tiba ia terkejut mendengar sebuah benda terjatuh. Saat dicek, ternyata itu adalah bingkai foto yang diambil pada tahun 1980 silam. Anehnya, foto itu hanya pecah di bagian seorang wanita. Jaehyun yang belum merasakan hal aneh masih merasa wajar-wajar saja. Hingga ketika ia masih sibuk merekam, sesosok bayangan wanita pun muncul. Jaehyun lari keluar dan mulai sadar ada yang tak beres. Namun ia berusaha menutupinya. 깜짝 놀랐네. 누구세요? Sementara itu saat sedang istirahat, teman-temannya membicarakan sebuah rumor. Menurut cerita, memang ada sebuah hantu perempuan di bioskop tersebut. Hantu perempuan itu dulunya dibakar hidup-hidup sampai ia mati. Hantu tersebut bernama Sunmi. 순미는 그 극장에서 제가 아까 얘기하려던 게 걔예요, 순미. Sementara itu, Jaehyun yang sudah merasa ganjil memutuskan pergi sebentar. Kemudian rekan-rekan Jaehyun ini kembali masuk ke dalam untuk menyiapkan tempat syuting. Mereka meletakkan pencahayaan dan beberapa kamera di sudut-sudut ruangan. Tak lupa masing-masing mereka dibekali sebuah alat penerangan instan. Tiba-tiba saja seluruh lampu yang ada di bioskop itu mati dan suasana menjadi gelap gulita.
Suasana makin mencekam saat salah satu dari mereka diserang sesuatu dan menghilang. Yang tersisa hanyalah darah. Rupanya diam-diam Jaehyun menyaksikan kejadian itu. 이 메이킹이 영화였어? 근데 여배우는 언제 오는 건데? 기다려. 금방 올 거야. 선배님. Mi Jung datang ke bioskop itu dan seketika ia bisa menyaksikan semua kejadian tragis yang dialami Jaehyun dan kawan-kawannya dulu. Di depan matanya, Jo Young, teman Jaehyun, dihabisi hantu Sunmi dengan cara yang mengenaskan. Begitupun dengan teman-teman Jaehyun yang lain. Di balik kejadian tragis yang dialami teman-temannya, Jaehyun justru merekam kematian mereka. Mi Jung yang tak sanggup melihat lagi akan pergi keluar dari bioskop. Tapi ia justru bertemu dengan Jaehyun yang menduga dirinya adalah Sunmi yang sedang menyamar. Mi Jung kemudian diikat dan akan dibakar bersama Jaehyun. Namun sebelum itu, Jaehyun menceritakan dan mengakui semua perbuatan gilanya, merekam kematian sahabatnya dan mengeditnya menjadi sebuah film. 감독님은 아무 죄 없다고 다 설명할게! 다 알잖아. Lalu saat api korek Jaehyun dinyalakan, tiba-tiba api tersebut mati ditiup hantu Sunmi. Di hadapannya, Jaehyun dihabisi oleh hantu Sunmi. Kejadian ini justru direkam oleh Mi Jung. Ia terlihat sama gilanya dengan Jaehyun dulu. Mi Jung kemudian berlari keluar dari bioskop. Tapi sayangnya, ia justru kembali masuk ke dalam bioskop dan dibuat bingung. Tak lama muncul video Mi Jung saat kini ia juga menjadi sasaran hantu Sunmi. Mi Jung disayat berkali-kali hingga digantung di bioskop. Ia kemudian mengambil HP dan memotret dirinya sendiri. Tali gantung itu terlepas dan hantu Sunmi pun hilang. Saat hantu Sunmi datang lagi, Mi Jung berusaha melawan dan membakarnya. Ya, Sunmi kembali terbakar dan kini ia benar-benar musnah. Sementara itu, ketika sudah di luar dan bioskop ikut terbakar, Mi Jung melihat Junsu menyusulnya dan masuk ke dalam menyelamatkannya. Padahal Mi Jung sendiri sudah selamat. Junsu pun tewas terbakar di dalam bioskop, sementara Mi Jung memutuskan pergi dari sana. Setelah melewati kejadian yang tak akan pernah terlupakan seumur hidupnya, Mi Jung pun sukses besar dengan film horor garapannya itu. Film yang sejatinya diambil berdasarkan kisah nyata kehidupan Mi Jung sendiri. Kemudian, film ini ditutup dengan senyuman dingin di wajah Mi Jung. Warning Do Not Play merupakan film bergenre horor misteri karya sutradara Kim Jin Won. Film dengan durasi yang terbilang cepat tetap mampu membuat penontonnya merasakan kengerian yang dituangkan dalam film ini. Horor yang dimasukkan memang tidak full sepanjang film, namun tetap membuat kita seketika menutup mata saat mata menyeramkan Sunmi tiba-tiba muncul diiringi musik dramatis khas film-film horor lainnya. So Ye-ji yang memiliki paras anggun mampu membangun karakter yang berbeda dalam film ini. Ia terlihat sedikit culun dengan kacamatanya, namun berprinsip tak mudah menyerah dan gigih dalam berusaha. Namun, senyuman dingin di akhir film benar-benar menggambarkan pada kita, karena film hororlah ia berubah menjadi sutradara yang sama gilanya dengan Jaehyun. Yang terasa kurang adalah sosok hantu Sunmi. Siapa dia dan mengapa dia bisa digantung dan dibakar hidup-hidup tak dijelaskan maupun digambarkan secara gamblang di film ini. Selain So Ye-ji dan Jin Sung Kyu, film ini turut diperankan oleh Kim Bora, Jayup, Jo Jae-young, dan aktor lainnya. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberi rating film Warning Do Not Play 6,2. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye! Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.